Ya, Oh betul. kalau ikutan kayak gini mah harus bisa nari, harus bisa apa gitu. Padahal enggak kok. Kenapa sih kamu mau dance yang kayak gitu? Iya. Cobain deh Jaipong, nggak mau, aku nggak suka. Tapi pas masuk SMA, coba-coba dikit, kok seru. Nah, aku tuh pengen ngubah cara pandang orang-orang khususnya di masyarakat di kampus gitu. Kalau cowok juga bisa nari, Iya. cowok juga boleh nari kayak gitu. Yang paling penting dalam hal nari itu apa sih teh? Mungkin kekompakan atau kedisiplinan latihan atau apa tuh teh? Ada 3 unsur penting sih kalau dalam tari itu. Apa tuh teh? Wiraga, wirasa, wirahma. Hal pertama yang harus dilakukan itu jangan pernah dengerin omongan orang lain. Apalagi omongan orang yang bilang kayak apaan cowok nari gak gagah. Iya. Lebih gagagahan kamu yang ngomong kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Kumaha hari ini kabarnya, baik-baik saja atau masih nyetel lagu bernadia? Iya. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga juga kita selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Mimbar Kampus. Nah, seperti biasa dalam segmen Mimbar Kampus itu kita akan menghadirkan percakapan seru terkait dengan dunia perkuliahan dan juga mungkin kehidupan mahasiswa. Nah, warginet di Mimbar Kampus kali ini kita akan membahas tentang apa? Meskipun mungkin warginet sudah membaca ya temanya hari ini mau ngobrol tentang apa, tapi biar aku spill lagi nih. Jadi hari ini narasumbernya itu merupakan salah satu UKM dari salah satu kampus yang ada di Garut, yaitu nama UKM-nya adalah Lingkung Seni Sunda. Dimana kita akan ngobrol pastinya terkait dengan UKM-nya, yaitu tentang seni Sunda juga. Karena Lingkung Seni Sunda ini salah satu apa sih yang dipelajarinya itu tentang tari. Jadi kita tuh tahu nih tari Sunda itu ternyata di zaman yang sudah modern ini masih ada nih ternyata anak muda ataupun mahasiswa yang melestarikannya. Alhamdulillah sekali. Dan daripada makin penasaran, langsung aja kita akan ngobrol nih sama perwakilan dari UKM LSS ini. Sudah ada Teh Alfia. Langsung aja kita sapa Teh Alfia dari Unit Kegiatan Mahasiswa Lingkung Seni Sunda STIE Yasa Anggana Garut. Halo Teteh. Aduh, alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini ya. Alhamdulillah. Teteh gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, baik. Tadi di perjalanan gimana, lancar? Kejebak hujan. Iya sih. Karena sekarang lagi hujannya. Padahal tadi panas. Iya, betul. Karena cuaca itu sekarang nggak bisa diprediksi ya. Awalnya panas, ternyata hujan. Iya. Teteh sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Teh Alfia udah bersedia berkenan hadir untuk sharing sama kita di podcast Suara Garut. Dan sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Teh, boleh gak sih disapa-sapa dulu warginet sama mungkin perkenalan diri? Halo warginet. Halo. Perkenalkan, saya Alfia Ainun Madatila. Saya perwakilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Lingkung Seni Sunda dari kampus STIE Yasa Anggana Garut. Oke, hai. Kita udah kenalan sama Teh Alfia. Alfia ya? Atau Alivia? Alfia. Oh iya. Oke, Teh Alfia. Kita ngobrolin tentang UKM LSS nih ya. Mungkin kalau saya atau mungkin sama teman-teman yang tadi udah ngobrol sedikit sama Teh Alfia, pasti sedikitnya udah tahu nih tergambar. Oh, UKM LSS itu UKM tentang ini nih. Tapi kan warginet mungkin ada yang belum tahu nih Teh, UKM LSS atau Lingkung Seni Sunda itu UKM apa sih? Boleh mungkin sedikit diceritakan tentang UKM Lingkung Seni Sunda ini? UKM LSS ini berdiri di 11 September 2016. Oke. Awalnya cutting kita dulu itu tujuan buat bikin UKM ini untuk mengembangkan dan pastinya membangun seni Sunda khususnya yang ada di Garut. Oke.
dengan cara melakukan pelatihan rutin, terus berpartisipasi dalam event-event. Bahkan dari dulu kita udah join di event luar gitu, event-event gede juga gitu. Alhamdulillah. Nah, tujuan utama kami itu pengen melestarikan budaya tradisional, budaya lokal kita di era sekarang yang dominasi budaya luarnya itu lagi besar-besarnya gitu. Betul. Itu sih tujuan utamanya. Oke, jadi UKM Lingung Seni Sunda ini UKM yang kegiatannya itu bergerak di bidang seni ya. Iya. Nah, itu tuh kan seni Sunda itu umum ya, mencapnya itu besar. Apakah semua seni dipelajari lah intinya gitu atau enggak tuh? Kebetulan kalau di UKM kita itu baru ada dua seni. Dua seni Iya. apa tuh teh? Yang pertama tari tradisional, yang tari kedua tradisional. sama karawitan. Oh oke, ada karawitan Ada juga. Oh oke. Tapi kalau saya kepoin di Instagram nih ya, di Instagram LSS itu kan banyak yang up-nya itu tuh tentang tarinya ya, Iya, betul nggak tari. sih? Iya, tari. Nah teh kalau ngobrolin tari nih, gimana sih teh di kampus nih ya? Mahasiswa ataupun generasi atau anak muda di kampus itu terhadap tari Sunda gitu, antusiasnya itu gimana? Sebenarnya kalau saya lihat orang-orang itu tertarik sama tari tradisional gitu. Sekarang kan lagi tren juga ya buat kita budaya, buat melestarikan budaya-budaya kita yang dulu gitu. Sekarang kan lagi tren lagi gitu. Nah, aku juga lihat sebenarnya mereka itu tertarik banget buat ikutan kayak melestarikan seni kayak gini. Cuman yang aku lihat juga ada sedikit ketakutan gitu dari mereka, kayak kayaknya kalau ikutan UKM ini harus punya bakat, harus bisa nari gitu. Karena kita kan seringnya tentang tari ya. Kalau ikutan kayak gini mah harus bisa nari, harus bisa gitu. Padahal enggak kok. Fun fact aja, aku dulu baru bisa nari itu waktu SMA. Waktu kecil tuh aku nggak suka banget sama yang namanya tari tradisional. Bahkan dulu kan aku suka dance K-pop gitu. Kata mama, kenapa sih kamu mau dance yang kayak gitu? Cobain deh J-pop. Nggak mau, aku nggak suka. Tapi pas masuk SMA, coba-coba dikit, kok seru. Keterusan. Apalagi sekarang masuk ke STIE, terus join juga ke UKM OSS. Jadi, ternyata lucu juga, pakai baju-bajunya kan bagus-bagus banget, terus sering pakai make up. Nah, aku juga lihat cewek-cewek khususnya gitu ya, tertarik ke UKM OSS ini karena pakai make upnya. Kalau masuk UKM OSS sering di make up nih, karena kita juga ada kelas make upnya sebenarnya di OSS. Jadi belajar juga ya? Iya, belajar make up juga, karena ada tingkat sekarang angkatan-angkatan yang di bawah gitu. Banyak yang emang belum bisa make up gitu. Dalam artian make up yang bold, yang emang buat perform gitu. Nah, diajarin juga sama kita gitu dari nol. Gitu. Seru ya teh ya, ternyata nggak cuman belajar tentang seni ataupun tarinya, tapi juga ada belajar make upnya gitu. Terus mungkin itu juga kayak kostum juga kan ya. Nah teteh tadi kan ngobrolin tentang kostum nih. Kostumnya kan beda-beda, lucu-lucu, karena aku juga tahu sih. Aku juga lihat fotonya tuh, wah bagus banget nih kostumnya. Nah itu untuk kostumnya itu biasanya LSS itu udah punya sendiri kah atau gimana tuh? Kalau dulu sih waktu belum punya, kita sering sewa. Sewa keluar. Tergantung dari yang mau sewa kitanya, ngasih fee-nya berapa. Nah, kita menyesuaikan gitu budgetnya berapa. Tapi alhamdulillah beberapa bulan kemarin kita udah bisa bikin kostum sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi waktu itu pasti kan pas awal namanya juga awalannya pasti belum punya sendiri tapi sewa gitu ya. Sekarang alhamdulillahnya ya pasti sekarang alhamdulillah udah punya, karena LSS kan sudah lumayan ya. Oke, nah teteh terus juga nih kan tadi tuh kata teteh kalau untuk antusias mahasiswa itu sebetulnya mereka tuh tertarik, cuman banyak ketakutan. Nah teh kalau untuk tantangan terbesar dalam mengajak mahasiswa untuk ikut melestarikan tari Sunda dengan masuk LSS mungkin itu tantangannya apa teh? Tantangan terbesar sekarang itu
mengubah pandangan mereka, khususnya buat para cowok-cowok. Karena iya. sekarang tuh stigmanya kalau cowok nari itu kayak gitu aneh, kan, apaan iya. sih kamu mungkin cowok nari gak gagah banget gitu. Padahal dari semua jenis tari nggak harus tradisional aja ya. Iya. Bahkan dance modern pun kalau tari itu dibedakan antara tari untuk perempuan sama tari laki-laki, punya jenisnya sendiri gitu. Nah, aku tuh pengen ngubah cara pandang orang-orang khususnya di masyarakat di kampus gitu. Kalau cowok juga bisa nari, cowok juga boleh nari kayak gitu. Itu sih tantangan terbesarnya. Sampai sekarang bahkan kita juga lagi kekurangan SDM cowok. Iya. Tapi di LSS sendiri ada teh anggota cowok? Ada, cuman dominan cewek. Nah, itu juga yang jadi pikiran orang lain kalau masuk LSS mah harus cewek, karena sekarang kan dominannya cewek. Iya, itu juga sih. Oke. Jadi warginet nih ya, buat warginet juga yang namanya nari itu, atau mungkin dari warginet yang mau ikut tari itu, buat nari itu bukan cuman untuk cewek ya teh ya, tapi cowok juga itu sangat tidak apa-apa sekali untuk ikut tari gitu. Bukan karena misalkan anak cowok ikut nari terus jadi gimana, enggak ya. Itu tuh buat semua gitu, buat cewek sama cowok bisa juga nari, karena kalau anak cowok ikut nari juga gak mungkin kan dikasih mungkin gerakan-gerakan yang cewek ya, gak bakal dikasih kostum yang rok juga gitu, pasti dikasih kostum buat cowok. Oke. Nah teh, terus nih teh, untuk kalau ngobrolin ya tentang tari zaman dulu sama sekarang, menurut teteh ada gak sih teh perbedaan yang signifikan mungkin antara cara belajar nari zaman dulu sama sekarang? Kalau dari segi itu mungkin aku ngelihatnya cara belajar, metode belajarnya gitu. Kalau dulu itu terbatas banget. Kayak dulu kan informasinya belum seluas sekarang gitu. Jadi orang-orang mikirnya kalau mau ikut melestarikan seni-seni kayak gitu harus masuk sanggar gitu. Tapi kan sekarang udah berkembang kan, bahkan kampus juga kan punya unit untuk yang melestarikan seni kayak gitu. Salah satunya kan kita gitu. Itu salah satu perbedaannya. Terus kalau dari gerakan sih kita selalu menjunjung tinggi gerakan asli. Iya, gerakan-gerakan yang tidak melenceng dari lokal, dari tradisionalnya gitu, nggak menghapus ciri khas tradisionalnya gitu. Oke. Nah, teh, menurut teteh sendiri nih, sekarang itu kan zamannya itu lebih kayak ramenya tuh pop, terus juga mungkin tari modern. Nah teh, menurut teteh bagaimana sih posisi tari tradisional, tari Sunda ini di tengah budaya pop dan modern? Kalau aku lihatnya sekarang itu yang tradisional itu posisinya lagi ada di tantangan sama peluang yang unik. Gimana tuh? Kalau tantangannya kan ya dengan dominasi budaya luar gitu, kita jadi nggak tertutup sih sebenarnya, cuman kita tetap mendominasi kok kalau di lokal gitu. Cuman kita tuh pengen gitu bisa keluar juga, bisa meluas kayak budaya di luar gitu kan. Budaya di luar udah masuk ke kita, kok budaya kita nggak bisa masuk keluar kayak gitu kan. Nah, aku lihatnya tantangannya di situ, tapi peluangnya juga aku lihatnya sekarang lagi ada tren buat melestarikan budaya zaman dulu. Sekarang lagi tren lagi kan, ayo kita lestarikan budaya zaman dulu, ayo kita lestarikan batik. Bahkan sekarang kan ke kampus banyak yang berkain ya teh. Aku juga sering berkain ke kampus. Terus teman-teman aku ada yang pakai kebaya. Nah sekarang kan jadi tren lagi gitu buat melestarikan budaya kita. Nah jadi aku lihat posisinya itu sebenarnya kita masih mendominasi gitu di budaya lokal. Cuman jangan sampai, atau kita harus tetap awas gitu sama masuknya budaya luar ke kita. Jangan sampai kita lupa gitu, karena kalau nggak sama kita sama siapa lagi. Betul. Bisa kalau kalau nggak sama kita sama siapa lagi ya. Kalau nggak sama kita nanti malah dilupakan, terlupakan gitu kan. Kita fokus ke budaya-budaya luar, budaya kita sendiri nggak ada yang ini gitu. Oke, nah teteh, terus nih ada gak sih teh upaya yang dilakukan sama UKM LSS ini untuk memodifikasi atau kayak mengadaptasi tari Sunda biar lebih relevan di zaman sekarang gitu, dengan zaman sekarang gitu?
Kalau kolaborasinya dari segi musik mungkin aku kira. Musik? Iya, Oke, musiknya gimana tuh, dari Teh? seni. Kalau seni tarinya kita tetap menjunjung tinggi keaslian dari tradisional itu sendiri, karena kita nggak mungkin mengubah suatu tari dirubah gerakannya jadi gerakan modern gitu. Iya. Meskipun sekarang ada beberapa gitu, tapi aku rasa sih kita penting banget gitu buat menjaga keasliannya. Kalau kolaborasi dari segi musiknya, kita pernah pakai musik mixan gamelan Sunda dicampur sama elektronik kayak drum, gitar, terus keyboard kayak gitu kita pernah juga. Jadi kolaborasinya dari segi musiknya, instrumennya gitu. Oke. Jadi karena kalau tadi seperti yang Teteh bilang, kalau untuk gerakan itu tidak mungkin untuk diubah, apalagi sampai gerakan aslinya enggak ini gitu. Collabnya itu berarti di musiknya ya Teh ya. Oke. Nah Teteh, terus sekarang itu kan media sosial itu sangat dibilang sangat berpengaruh dan sangat penting sekali ya. Nah Teteh, kalau untuk LSS sendiri itu apakah pastinya pakai juga sih, maksudnya itu media sosial, tapi gimana sih peran media sosial dalam mempromosikan mungkin LSS dan juga tari Sunda? Kalau aku rasa sih emang cukup besar banget ya impact dari media sosial, apalagi sekarang sanggar-sanggar juga udah pada punya akun TikTok gitu. Nah aku selalu menyempatkan gitu kalau di tiap pelatihan rutin selalu ngajak anak-anak buat bikin TikTok. TikToknya pasti lagunya yang tentang seni-seni gitu. Kadang kalau lagu dangdut juga kadang kita TikTokin gitu. Biar menarik aja gitu, menarik minat. Nah, jadi aku rasa emang penting banget sih media sosial buat di UKM kita gitu. Kita juga pakai 3 media sosial, TikTok, Instagram sama YouTube. Jadi kalau tiap abis tampil perform gitu, kita upload ke YouTube, potongan kecilnya kita upload ke TikTok dan atau IG. Kalau IG tuh lebih ke fotonya. Ke fotonya, foto dokumentasinya. Kalau untuk video itu kita lebih sering ke TikTok sama YouTube. Oke. Nah tadi kan Teteh bilang kalau untuk collab itu pernah di musiknya ya. Nah tapi ada juga gak sih Teh pernah melakukan kolaborasi mungkin antara tari Sunda dengan tari modern atau seperti hip hop gitu, Teh pernah gak sih? Kalau di LSS sendiri belum pernah sih. Belum pernah. Iya, belum pernah. Karena balik lagi tadi kita pengennya nggak menghapus atau menghilangkan dari keaslian tari tradisional itu sendiri gitu. Oke. Nah Teh, terus kalau untuk di LSS itu tadi pas perkenalan kan Teteh bilang aktivitasnya tuh ya nari terus latihan gitu. Nah ada gak sih Teh kumpulan rutin atau mungkin latihan rutin di LSS itu biasanya berapa hari sekali mungkin? Kita menetapkan jadwal latihan rutin itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Itu tuh untuk kumpulan rutin. Tapi kalau lagi ada job misalnya, kita pasti digeder gitu Teh. Jadi terus-terusan gitu ya. Gitu. Untuk latihannya itu Teh LSS itu punya coach mungkin atau kayak lihat apa sih latihan sendiri aja misalkan dari YouTube atau gitu. Kalau dulu sih pernah sekali dilatih sama yang punya sanggar gitu. Kebetulan orang tersebut juga emang masih mahasiswa di STIE gitu. Jadi secara sukarela tapi nggak dibayar gitu. Sukarela buat ngelatih kita gitu, karena emang dia juga anak sanggar. Nah tapi setelah orang tersebut keluar gitu, udah lulus, kita seringnya otodidak gitu. Otodidak ya. Nah Teh, LSS ini kan aku lihat di sosmed itu sudah banyak sekali tampil, entah itu di internal kampus ataupun di luar kampus. Nah Teh terakhir tampil di mana Teh? Kemarin tanggal 31 di Harmoni. Di Harmoni ya. Tapi kita kemarin itu bukan tradisional tampilnya. Tampil apa tuh Teh? Lebih ke dance sih. Dance. Iya. Karena permintaan dari pihak Harmoninya, kita tampil buat memeriahkan acara tahun baru. Temanya itu Back to 1905. Jadi lebih ke dance yang ada di tahun 90-an kayak gitu. Jadi bukan tradisional. Nah iya. Nah Teh, untuk kalau misalkan nih LSS itu
punya job nih ya, atau ada yang mau ngundang LSS nih. Nah itu teh ngatur apa ya, kayak anggotanya, misalkan oh kamu ya besok tampil di Harmoni atau di hotel ini. Nah itu teh yang ngatur itunya siapa? Apakah misalkan apa sih secara sukarela aja, misalkan kayak kata anggotanya teh aku aja, nah, atau gimana tuh? Kalau misalkan ada permintaannya lagunya, misalnya lagu Mojang Priangan, nah aku lihat dulu berapa banyak orang sih yang emang udah bisa di lagu itu gitu. Nah kalau aku kiranya udah banyak gitu, nanti aku kirim list ke grup gitu, sukarela, jadi mereka ngisi sendiri. Tapi kalau untuk lagu yang baru gitu, misalnya yang mintanya pengen pakai lagu baru, biasanya aku suka milih dulu, bukan berarti mengesampingkan orang-orang yang kurang gitu, enggak maksudnya, tapi apalagi kalau jobnya itu di luar atau skalanya gede gitu, jadi kan kita gak boleh main-main ya. Betul. Jadi aku pinter-pinter banget gitu milih orangnya, tapi bukan dalam artian yang jago ya, tapi yang cepat tanggap lah gitu istilahnya, kayak gitu. Oke. Nah teh, kalau untuk menurut teteh nih, kalau di tari sendiri itu sejauh ini ya, sejauh teteh mengikuti atau suka nari, yang paling penting dalam hal nari itu apa sih teh? Mungkin kekompakan atau kedisiplinan latihan atau apa tuh teh? Ada 3 unsur penting sih kalau dalam tari itu. Apa tuh teh? Wiraga, wirasa, wirahma. Itu sih yang paling wirasa, wirahma. Iya. Oke. Mungkin dijelaskan sedikit apa tuh itu teh? Kalau wiraga itu lebih ke anggota tubuh. Jadi keluasan anggota tubuh kita dalam tarian tersebut gitu. Kalau wirasa itu, kalau nari itu harus pakai perasaan. Jadi setiap tarian itu kan punya filosofinya atau artinya sendiri. Nah kita harus bisa merasakan gitu dari filosofi tersebut. Jadi ke bawah gitu ke ke gerakannya. Nah kalau wirahma itu lebih ke apa ya, kayak raga kita itu full bener-bener ke lagu tersebut gitu, jadi dihayati kayak gitu. Itu yang penting buat aku. Nah teh, tadi kan kalau untuk tampil itu LSS sudah tampil di baik di internal maupun di luar itu sudah sangat seringnya. Nah tapi LSS itu teh ikut juga gak sih kayak semacam mungkin perlombaan atau mungkin prestasi yang paling menurut teteh sejauh di LSS, prestasi LSS yang menurut teteh paling membanggakan gitu sejauh ini? Paling membanggakan ada 2. Apa tuh teh? Ikut serta dalam Hari Jadi Garut. Ada di Hari Jadi Garut. Sama kemarin kita lolos top 10 di Ciplas Got Talent. Iya, alhamdulillah. Di Ciplas itu kita sampai top 10, tapi rezekinya mungkin belum sampai top 3, tapi nggak apa-apa. Nah kalau di Hari Jadi Garut itu emang udah langganan dari dulu gitu, alhamdulillahnya di Sparbud selalu ikut sertakan LSS gitu buat memeriahkan acara Hari Jadi Garut. Jadi setiap Hari Jadi Garut LSS emang sudah sudah langganan gitu ya, pasti ada di situ ya untuk ikut memeriahkan. Alhamdulillah. Nah teteh, terus sejauh ini nih, apa sih yang membuat teteh dan mungkin anggota ataupun teman-teman di LSS tetap semangat dalam melestarikan seni Sunda atau tari Sunda? Paling ya kalau bukan kita siapa lagi? Itu motivasi paling utamanya. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa kalau apa sih kita yang jadi orang Sundanya nggak mau melestarikannya gitu ya? Apalagi di Garut itu sebenarnya punya ciri khas tari juga loh. Oh iya kan? Apa tuh teh? Dulu di Garut juga ada desa yang isinya itu orang-orang yang bergelut di seni tari. Aku lupa namanya desa apa ya, tapi kalau nggak salah dulu aku pernah ikutan workshop tari topeng Pancara. Nah di situ aku dapet wawasan baru kalau sebenarnya Garut itu punya desa, punya ciri khas tari sendiri, tari topeng, tapi aku nggak lupa lagi tari topeng apa gitu. Nah pokoknya Garut itu juga punya tari itu sendiri, bahkan aku aja sampai lupa gitu, karena kan kita nggak pernah tahu dan nggak pernah dilestarikan juga gitu. Jadi di Garut juga sebenarnya banyak banget loh itunya, seninya gitu, selain domba Garut gitu. Iya, betul. Kalau domba Garut kayaknya orang dari luar Garut juga itu ya
udah icon banget ya. Iya betul, dan Garut itu seni ya, seni dari Garut. Nah Teteh terus untuk LSS nih, itu punya gak sih Teh, atau mungkin Teteh pribadi individu punya gak sih Teh tokoh inspiratif yang apa ya di bidang seni Sunda atau tari Sunda yang menjadi panutan? Kalau dari LSS sendiri mungkin almarhum Kang Oos Koswara, Kang Oos Koswara. Kang Oos Koswara. Ya, almarhum. Almarhum Kang Oos Koswara. Beliau itu pelatih tari di Hari Jadi Garut. Jadi dari dulu Hari Jadi Garut itu selalu pakai coachnya itu Kang Oos gitu. Beliau kan laki-laki gitu. Nah, itu harusnya bisa menjadi apa ya? Menjadi pandangan gitu, membuka pandangan orang lain. Kalau laki-laki juga bisa dan boleh gitu untuk nari. Iya betul. Oke Warginet, kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Teh Alfia dari Lingkung Seni Sunda. Gimana nih sejauh ini? Apakah masih ada yang penasaran? Masih pastinya ya, karena kita masih akan ngobrol-ngobrol tentang seni Sunda, tentang tari Sunda, dan juga tentang UKM LSS. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan break dulu, dan Warginet bisa sambil melihat profil atau mungkin kegiatan nari dari LSS. Oke Warginet, hai. Kembali lagi di podcast Suara Garut ID. Kita akan lanjutkan pembahasan sama Teteh LSS, Teh Alfia. Tadi kita udah membahas ternyata untuk LSS atau mungkin Teh Alfia sendiri itu punya tokoh inspiratif, yaitu Teh siapa tadi Teh? Kang Oos ya. Oke. Nah, terus Teh sekarang nih Teh ada gak sih Teh langkah dari UKM LSS untuk memotivasi biar tari Sunda tuh tetap hidup di generasi mendatang gitu? Insya Allah kita itu punya planning ke depan, pengen bikin pagelaran seni. Masya Allah, Insya Allah semoga terwujud ya. Amin Insya Allah. Pagelaran seninya itu pengennya itu diikut sertakan sama beberapa kampus di Garut gitu. Jadi kita kolaborasi semua kampus di Garut kalau bisa, kalau terrealisasi juga. Insya Allah. Kalau tidak memungkinkan, ya kita ruang lingkup di STE dulu aja. Di kampus. Pagelaran seni ini, aku pengennya bukan yang tampilnya itu bukan LSS, tapi semua orang aja siapa yang mau. Dan seninya itu gak harus tari kan? Iya. Sunda itu kan banyak seninya, Garut juga banyak seninya. Nah kita tampilin seni-seni yang orang-orang pengen tampilkan gitu. Nah jadi siapa tahu dari pagelaran seni itu kita sedikitnya gitu bisa mengenalkan ke orang-orang yang sebelumnya nggak tahu, oh Garut tuh punya ini ternyata. Kayak tadi aku bilang gitu, aku juga bukan baru tahu kalau Garut juga punya ciri khas tarinya sendiri gitu. Jadi orang-orang bisa ke-influence gitu, oh iya kita harus melestarikan budaya ini, apalagi Garut juga punya seninya sendiri kayak gitu. Iya betul. Nah kalau untuk tadi pagelaran seni ya, pagelaran seni itu kan mungkin lebih ke seninya itu kan umum, general ya. Nah terus jika diberi kesempatan nih Teh, ada gak sih inovasi seperti apa yang ingin LSS bawa dalam tari seni Sundanya gitu? Paling di segi instrumen atau musiknya, aku pengen instrumen atau musiknya. Soalnya kalau apalagi di tari, aku pengen tetap menjaga keasliannya, balik lagi gitu, keaslian dari seni tari itu sendiri gitu. Oke. Nah Teh, kalau untuk
seseorang nih, misalkan pemula, misalkan ada anggota baru nih, dia tuh benar-benar enggak bisa nari banget nih ya, pemula pisan, itu tuh teh sampai dia kayak misalkan menguasai atau lancar gerakan satu tari, itu tuh biasanya teh berapa lama sih? Kalau pengalaman pribadi aku aja ya, sebenarnya itu tergantung kelenturan tiap badan masing-masing gitu. Tapi Jadi beda-beda ya teh? Iya, beda-beda. Gak bisa gak bisa digeneralisir kalau semua orang itu pasti bisa lancar dalam berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Gak bisa kayak gitu. Tergantung dari kondisi badannya masing-masing. Tapi sepengalaman aku dulu waktu pertama kali nari tradisional waktu SD itu kaku banget. Terus nari lagi SMA kelas berapa ya? Kelas 8 aku kelas 11 kok kelas 8 kelas 11 SMA aku pertama kali nari. Beberapa bulan kemudian aku tuh ikut les privat tari. Nah, les privat tari itu cuman dua bulan. Nah, alhamdulillah di situ udah kata pelatihnya gitu, udah bagus. Nah, berarti jangka waktu aku buat sampai luwes gitu istilahnya itu 2 bulan. Tapi itu balik lagi ke kondisi badan masing-masing gitu. Nah, teh karena tadi barusan bilang tentang kondisi badan nih, mungkin ini juga berhubungan gak sih teh kayak apa sih, kan badan itu maksudnya tuh kalau tari itu kan gunakan fisik, terus pas latihan pastinya itu apalagi kalau ada job kan pasti terus-terusan. Nah, itu kan harus ada kayak apa ya yang dijaga gitu untuk tubuh kita biar tetap sehat, biar tetap fit pas ada acara atau pas mau perform gitu. Nah, teh ada gak sih teh cara teteh tersendiri biar badan teteh tetap fit gitu? Kalau aku seringnya peregangan atau olahraga yoga kayak gitu. Fungsinya buat menjaga keluasan badan sama biar kalau ada salah gerakan itu nggak kesleo yang parah kayak gitu karena badannya udah dibiasakan buat peregangan kayak gitu. Kalau dari kayak makanan atau vitamin gitu ada gak sih teh? Enggak sih. Enggak biasa ya? aja. Aku juga suka makan seblak. Suka seblak. Oke. Jadi warginet jangan khawatir ya, karena meskipun warginet ikut tari gitu ya, tetap bisa makan seblak ya. Jadi gak perlu khawatir warginet. Nah, teteh kalau teteh punya gak sih teh? Kan kalau untuk tari Sunda itu pasti banyak ya. Ada apa aja? Mungkin teh bisa di-spill beberapa? Yang LSS bisa aja gitu kan? Kita udah bisa tari Mojang Priangan, terus Kembang Tanjung, Galuh Pakuan, Galuh Pakuan itu yang Rahyang Mandala Jati. Terus kita juga bisa lagu Nyi Ronggeng, dan kita juga bisa tari kontemporer gitu. Seringnya sih kalau apalagi kalau HJG gitu, kita tarinya kontemporer karena lagunya juga di mix sama elektronik kayak gitu. Oke. Nah, teh dari beberapa tari itu tuh yang favorit teteh atau yang paling teteh suka pas teteh nari tari mana gitu? Tari Bajidor Kahot sama Rahyang Mandala Jati. Apakah ada alasan tertentu teh atau mungkin karena itu apa gerakannya? Nah, ada apa tuh? Ada karena tari Bajidor Kahot itu tari pertama yang aku bisa, dan itu menjadi awal dari kepercayaan diri aku itu muncul gitu. Ternyata aku bisa nari gara-gara lagu itu. Sama yang Rahyang Mandala Jati itu aku suka sama alunan musiknya dan filosofi dari dari lagunya atau dari kayak ada lirik-lirik. Nah, itu filosofinya itu kata aku bagus banget. Apa tuh teh kalau boleh tahu? Tentang kalau gak salah tentang perjuangan kerajaan apa, yang pun aku lupa teh. Pokoknya tentang perjuangan kayak gitu, perjuangan kerajaan melawan apa gitu. Pokoknya buat mensejahterakan kerajaan mereka kayak gitu. Oke. Nah, teh terus nih karena kita udah masuk ke penghujung. Aduh, kalau ngobrol seru itu gak kerasa ya teh ya. Teteh ada pesan gak sih mungkin untuk anak muda atau mungkin untuk mahasiswa yang ingin belajar tari Sunda tapi mereka teh ragu gitu? Pesan aku sih jangan pernah ragu, jangan takut, karena bakat itu sejatinya ada 2.
bakat yang dari lahir sama bakat yang karena proses. Oke. Dan aku salah satu orang yang punya bakat karena proses. Aku nggak tahu kalau dari lahir aku bisa nari gitu, nggak tahu, nggak ada warisan apa-apa. Mama sama ayah aku juga nggak bergelut di seni tari kayak gitu, cuman mereka suka. Nah, aku salah satu orang yang punya bakat dari proses gitu. Jadi buat orang-orang atau apalagi warginet gitu yang tertarik dan memang harus tertarik gitu, karena siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan gitu. betul. Kita harus belajar pertama itu menumbuhkan rasa percaya diri. Dan ya aku juga tahu kalau itu tuh gak mudah gitu, Betul gak mudah. betul banget. Tapi kalau gak dimulai sekarang kapan lagi? Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, kalau bukan kita juga siapa lagi? Oke, nah itu kan tadi pesan untuk warginet nih. Nah terus sekarang teh ada gak sih pesan mungkin buat anggota ataupun buat teman-teman LSS yang mungkin sekarang lagi nonton juga nih, pesan dari Teteh sendiri buat teman-teman di LSS? Tetap menjaga slogan kita, bengkung ngariung, bongkok ngaronyok. Janten sadaya teh harus harus loyal, teras tekenging kumanya, tekenging aya konflik mah pasti ayahnya teh, Iya, tapi tekenging janten musuh, teras jagi kekompakan atas. Oke. Baik ya buat teman-teman LSS, itu pesan dari Teh Alfia, tetap jaga kekompakan, terus Teh tetap ingat slogannya Teh, slogan LSS gitu. Nah Teh, sebelum kita lanjut ke pertanyaan dari warginet atau dari tim kreatif, mungkin ada yang bertanya, siapkan pertanyaannya. Nih Teh, terakhir nih Teh, harapan Teteh buat yang pertama buat UKM LSS sendiri, terus yang kedua buat seni tradisional atau seni Sunda. Kalau buat LSS, aku harap sih kita bisa minimal kalau kita nggak maju kita bisa mempertahankan gitu. Tapi aku harap kita juga bisa tetap maju, berkembang, dan gak cuman melestarikan tarinya aja gitu. Kita harus tetap latihan sama seni-seni yang lain gitu. Jadi jangan sampai karena kita jagonya di tari doang, seni yang lain kita lupakan gitu. Nah, jangan, kita juga dari sekarang harus mulai belajar seni-seni yang lain. Kalau untuk pelestarian seni, aku harap kedepannya khususnya Garut gitu, masyarakat Garut bisa mengenal seni tradisionalnya sendiri gitu, karena kita juga, sekali lagi aku ingetin, kita juga punya ciri khas tarinya sendiri. Makanya kita harus belajar melestarikan budaya tradisional kita dari sekarang gitu. Oke, nah ya warginet ya, tadi kata Teh Alfia, kalau bukan sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi yang mencintai dan melestarikan seni Sunda atau seni tradisional kita. Oke, tim kreatif, apakah sudah dipersiapkan pertanyaannya? Silakan, tadi ada yang ingin bertanya. Sok, tuh tadi bisik-bisik terus, Teh gak apa-apa ya Teh ya? Iya, apa? Oke, silakan. Kedepannya, apakah akan ada agenda terdekat dari LSS sendiri? Saya Oke. dengar akan ada pegelaran seni. Oke. Kalaupun agenda itu terlaksana, akan seperti apa gambarannya? Oke. Mau langsung dijawab Teh atau mungkin mau perkenalan diri dulu? Yang barusan bertanya siapa itu? Iya, Tidak siapa memperkenalkan diri tuh. Tidak usah. Oh, tidak usah. Oh, silakan deh. Tadi aku udah bilang ya, kalau insya Allah gitu pengennya kalau terrealisasi pengen ngadain pagelaran seni. Pagelaran gitu. seni. Iya, Oke. pagelaran seni yang pesertanya itu dari seluruh kampus, tapi seluruh kampus yang ada di Garut gitu. Tapi kalau memang tidak bisa ya ruang lingkup di STIE dulu aja gitu. Nah, aku pengennya di pagelaran seni ini bukan hanya berfokus di LSS yang tampilnya, tapi orang-orang siapapun itu bebas mau tampil, mau menampilkan apapun, tapi harus terkait seni tradisional, apalagi seni Sunda yang ada di Garut gitu. Jadi orang-orang bebas mau tampilin, misal mau bawa domba ke kampus gitu, mau dibawa buat diadu domba boleh. Pokoknya mah seni Sunda yang ada di Garut aja gitu. Oke, tim kreatif apakah ada lagi?
ini kayaknya bertanya tuh ada ketertarikan nih sepertinya. Iya, gimana tuh? Tadi siapa tuh yang berbisik katanya tertarik kan itu? Silakan pertanyaannya. Mungkin seperti yang udah tahu yang sebelah sini atau sebelah sini ya. Iya. Kira-kira kalau misalkan kan kayaknya tadi tuh nyimak dari awal, kayaknya mulai tertarik juga ya. Iya. Gitu kan. Kalau untuk seorang cowok nih, gimana nih kalau misalkan pengen terjun ke dunia seperti ini gitu, di seni dan tertarik itu gimana nih untuk tips buat pemula gitu dan cowok gitu. Gimana tuh kan tadi juga sempat disinggungnya sama Teteh bahwa sekarang tuh banyak kayak apaan sih cowok ikut nari, istilahnya mah biar gak minder berenya gitu ya, biar gak minder gitu. Iya, gimana tuh Teh? Kalau dari aku, hal pertama yang harus dilakukan itu jangan pernah dengerin omongan orang lain. Apalagi omongan orang yang bilang kayak apaan cowok nari gagah-gagah. Lebih gagah-gagahan kamu yang ngomong kayak gitu. Betul banget. Harus pede dulu. Dan langkah keduanya pasti ya olahraga badan. Peragangan, terus latihan. Kita juga nggak bakal ujuk-ujuk nanti ada yang masuk cowok langsung nari yang susah, enggak bakal. Kita start dari yang mudah dulu. Langsung break dance-nya. Oke, gimana tim kreatif sudah terjawab ya? Sudah. Atau masih ada? Udah? Oke Teteh. Alhamdulillah kita sudah berbincang banyak hal sekali tentang lingkung seni Sunda, tentang LSS, tentang seni Sunda, tentang tari Sunda. Ya alhamdulillah Teteh. Terima kasih sekali lagi terima kasih Teteh sudah berkenan hadir di podcast Suara Garut ID. Apalagi tadi sempat kehujanan, tapi tetap tidak menyurutkan semangat Teteh untuk sharing di sini. Teteh semangat selalu, sehat-sehat, dan juga semoga kita bisa bertemu kembali dan berbincang kembali di lain kesempatan ya. Iya. Aku juga mau ngucapin terima kasih sebelumnya buat Suara Garut ID yang udah ngundang aku. Apalagi sama-sama ini terima kasih. secara nggak langsung mempromosikan LSS juga Iya. dong. Jadi aku mau ngucapin terima kasih sekali buat Suara Garut ID. Semoga kedepannya Suara Garut ID bisa menginfluence banyak orang dari podcast ini. Amin. Oke Teh. Nah, barangkali nih tadi antara warginet ya ada yang masih kayak kepo nih tentang LSS atau mungkin pengen lihat sih adegan atau cuplikan tari dari LSS, mungkin bisa dilihat di sosmed kan? Sosmednya di mana aja Teh? Kalau di Instagram kita ada username-nya Lingkung Seni Sunda STIE Saanggana. YouTube-nya juga sama sih, sama TikTok semuanya sama. Lingkung Seni Sunda STIE Saanggana. Oke. Nah, itu ya warginet ya. Jadi buat warginet nih yang mungkin masih kepo bisa kepoin di sosial media Lingkung Seni Sunda STIE Saanggana. Nah, buat warginet juga terima kasih yang sudah menonton episode hari ini. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti warginet bisa menonton tayangan ulang di episode kali ini di YouTube Suara Garut. Juga mungkin buat warginet yang punya berita atau informasi terupdate, yang menemukan kejadian-kejadian di sekitar warginet yang ingin diberitakan di media Suara Garut, warginet bisa hubungi kami di 0811220335. Nanti akan di follow up sama tim redaksi kami. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Alisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.